Apa iya semua dokumen itu keaslian harus melalui verifikasi mereka dulu? Jadi lebih percaya mana nih, puslapor atau laboratorium Rosuryo? Ada satu hal yang sangat konyol tadi disampaikan oleh kuasa hukum mereka. Jadi menurut mereka, ijazah itu bisa dianggap asli kalau UGM sudah menyatakan asli. KPU sudah mengatakan asli. Padahal UGM itu hanya melegalisasi. Apa sih yang menjadi motif tidak mau ditunjukkan setelah anak bangsa ini menjadi sedemikian rupa? Kita harus terus berantem, adu argumen, sampai ada orang ya melaporkan pemberitahuan bohong. Pelapornya sendiri bikin nama bohong gitu. Tinggal menunjukkan ijazahnya aja yang asli. Itu simpel kan? Tapi kenapa berbelit-belit gitu? Yang pakai A, pakai B, pakai C, pakai pengacara. Sebenarnya apa sih yang ditakutin dengan menunjukkan ijazah itu sebenarnya? Dan saya pikir dengan diangkat kembali itu clear gitu kan. Ternyata enggak. Ya jadi ya kita harus kejar sampai ketemu bahwa mantan presiden kita punya enggak ijazah. Panggil semua dong. Periksa semua karena ini sudah pasti palsu. Kalau nggak palsu pasti dibawa tadi. Sampai detik terakhir tadi tidak pernah ditunjukkan ijazah aslinya Jokowi. Ketika itu terjadi, saya bicara. Kalau kesimpulan gelar perkara ini tidak menunjukkan ijazah asli Jokowi, gelar perkara ini nothing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Jokowi kemarin sudah digelar dan kita sudah melihat ya, dari tim kuasa hukum Jokowi tidak mampu membantah pernyataan Roy Suryo dan Rismon Sianipar saat gelar perkara khusus kemarin. Jangankan Jokowi, pihak UGM saja tidak hadir di saat gelar perkara khusus kemarin. Yang katanya dulu Jokowi akan memperlihatkan ijazahnya, ternyata di saat gelar perkara khusus pun Jokowi ya tidak berani menitipkan ijazahnya saja kepada pengacaranya. Artinya masyarakat ini tambah yakin ya kalau ijazah Jokowi itu adalah palsu. Berkewajiban menunjukkan ijazahnya. Ya nggak bisa, orang namanya gelar perkara khusus. Kan udah aku jelasin. Bang, nggak ada Pak. Terus di dalam pasal-pasal lah pengacaranya. Kalau kami udah presentasi, mana ijazahnya kan gitu kan? Dibalas lah sama yang konstituen, pasal-pasal. Profesional itu tidak berkewajiban menunjukkan ijazahnya. Bang Rismon, sorry Pak, kita sama-sama ya. Bentar. Bang Rismon, apa hasil di dalam tadi? Yang poinnya aja Pak. Hasilnya ya Dirtipidum hanya menjelaskan seperti berita online. Pendek, ringkas, kesimpulan. Nggak ada prosedur, nggak ada metodologi, nggak ada parameter forensik. Nol. Jadi yang kedua, pihak Joko Widodo melalui pengacaranya tidak menghadirkan ijazahnya dengan alasan yang bersangkutan tidak berkewajiban menunjukkan ijazahnya. Terus yang udah bubar aja, makanya saya bilang nanti saya bilang sama Bang Egy dan Bang Muslim dan Bang yang lain, ya pulang aja lah. Itu apa ini? Jadi gelar perkara itu nggak ada ya? Nggak ada gunanya. Ya kalau gelar perkara katakanlah ijazah. Nggak ada buktinya ditampilkan apapun. Katakanlah gelar. Apakah ijazahnya itu nggak digelar? Kalau nggak digelar, lapa aja digelar. Bicara gelar perkara. Jualan kan gelar apa? Apa yang mau Bang Rismon, abang aja yang menggantikan saya. Kan boleh. Masuk satu, keluar satu. Tadi dibilang sama apanya? Di pojok sana abang masuk. Tapi bilang aja lah pulang. tapi tadi ahli sudah menerangkan semuanya Pak? Udah Pak, kami duluan, Pak Roy, saya, Bu Tipa, Pak Taufik, semua sudah. Dan masing-masing menuntut ijazahnya ditampilkan dong. Ditampilkan yang asli lah? Iya. Versi elektronik pun nggak ada Pak. Nggak ada? Daripada ini ya, Dr. Rismon, daripada wasting time? Wasting time Pak, seolah-olah kita berdebat serius di dalam, padahal memang nggak ada ijazahnya. Ya, terus publik wartawan menonton menunggu seolah-olah wah digelar tuh semua bukti. Oh ini ijazahnya, ini dokumen UGM, ini nggak ada. Bang Rismon, Sebagai foto jadi legitimasi itu kalau kita kasihkan mereka. Ini kan gelar perkara yang perkara tadi kalau dari Barreskrim kan seharusnya mereka kan sudah menyimpulkan kalau asli itu mereka menjelaskan nggak dasar-dasarnya apa gitu. Intinya Dirtipidum KO berat lah sekarang. Mukanya suntuk banget lihat saya, tapi suntuknya suntuk menangis gitu. Karena buktinya babak belur lah, karena kami telanjangi semua apa dia di depan Wasidik. Tapi Wasidiknya sih ketawa-ketawa Pak. Teman-teman semua, gelar perkara khusus hari ini ternyata ijazah Pak Jokowi tidak dihadirkan. Tadi mohon izin Bang Rismon, selain dari 8 saksi ahli ya, itu berarti yang hadir tadi DPR ada juga? DPR ada, ada, Komnas HAM ada, Kompolnas ada juga. Berarti ini perhatian betul-betul ya Bang. Jadi nggak apa yang disampaikan ini oleh ahli sini kalau menurut saya, dan harusnya kan Wasidik sebagai pimpinan kan mana ijazahnya?
Bisa nggak ditunjukkan? Harusnya Nggak punya otoritas. Jadi ya yang kita dapatkan seperti yang disampaikan Pak Rismon tadi, ya itulah mereka menjelaskan secara narasi aja ya, Iya. cara narasi Naratif. aja, sedangkan gelar perkara untuk ijazahnya ini, ijazah itu nggak digelar, termasuk juga yang lain. Jadi ijazahnya palsu. Kalau asli ya, kalau asli ditunjukkan selesai. Dan sekarang semakin terang benderang di mana pengacara Jokowi Yakub Hasibuan ya ditanya tentang masalah ijazah Jokowi kenapa tidak ditampilkan atau tidak dibawa, sehingga ini semakin membuktikan bahwa pengacara Jokowi dia sendiri selama ini tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi, tetapi dia semakin kelihatan mencari alasan bahwa memang ijazah Jokowi itu memang tidak pernah ada dengan mengatakan percaya mana Puslapor Polri atau Roy Suryo. Padahal kalau kita lihat Yakub ini tidak pernah melihat ijazah Jokowi. Dan ini semakin memperlihatkan kedunguannya. Selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu. Tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus. Kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? Jadi menurut mereka ini puslapor ini tidak benar. Apa iya semua dokumen itu keaslian harus melalui verifikasi mereka dulu? Jadi lebih percaya mana nih, puslapor atau laboratorium Roy Suryo? Jadi kan seakan-akan harus diperiksa mereka dulu, baru sah. Ya ini negara hukum. Ini yang mau kami selalu sampaikan ke rekan-rekan semua. Ini negara hukum, semua ada peraturannya. Kalau memang lebih percaya oleh beberapa oknum saja, ya silahkan. Tapi jangan mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan. Dan harus tetap mempercayakan pada institusi yang memang memiliki otoritas dan wewenang. Ada satu hal yang sangat konyol tadi disampaikan oleh kuasa hukum mereka. Jadi menurut mereka, ijazah itu bisa dianggap asli kalau UGM sudah menyatakan asli. KPU sudah mengatakan asli. Padahal UGM itu hanya melegalisasi. Jadi bukan menyatakan asli. Dan mereka mengatakan, mereka menggunakan analogi yang sangat konyol. Jadi kalau misalnya pemeriksaan jenazah, ya jenazah sudah cukup pakai visum, otopsi selesai, kan nggak perlu ijazah jenazahnya dihadirkan. Nah itu konyol, jenazahnya perlu dihadirkan. Contoh kasus Joshua, ya kan? Otopsi bisa salah, visum bisa salah. Maka ini jangankan jenazah, ijazahnya harusnya dihadirkan dan akan terbukti kalau ijazah dihadirkan itu terbukti akan palsu. Nah, sampai Rismon Sianipar mengatakan pihak Dirtipidum Bareskrim Polri kalah telak saat gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Jadi Rismon meminta supaya Puslapor Polri ini dipisah ya, sehingga terlihat lebih bermartabat dan independen. Jadi ini makanya kita telanjangi benar-benar Dirtipidum ini dan timnya, bukan karena kami benci, tapi karena kami cinta kepolisian. Ya, kami sangat cinta kepolisian karena apa? Karena kita yang bayar mereka. Pajak kita kan? Kami jelaskan tadi bagaimana menganalisa lintasan stempel, kok nggak ada. Ya, kok nggak ada itu kanal rednya, padahal harusnya pas foto dulu baru stempel. Tetapi kita analisa nggak ada sebaran kanal rednya. Ya, babak belur satu. Yang kedua babak belur juga. Ada deep fake forgery, babak belur juga. Ya, masalah skripsi juga babak belur. Yang mengatakan, yang disimpulkan secara prematur, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo hanya diraba, dirasakan ada cekungan, disimpulkan hanya hand press dan letter press, dan nggak bisa dijawab hari ini. Jadi kapan kesimpulannya disampaikannya, Bang? Kesimpulannya pasti kalah telak gitu. Ya. Apapun hasil ya, karena memang tadi sempat Dirtipidum melirik saya ke belakang waktu saya merepresentasikan, seolah-olah memohon ampun Bang. Seolah-olah ya? Iya, seolah-olah ampun Bang, cukup lah Bang, jangan kulitin terus Bang, ampun Bang. Jadi Biro Wasidik menyampaikan kapan menyampaikan kesimpulan dari gelar perkara? Ya, kapanpun itu, saya kira Karwasidik harus fair. Ya, banyak sekali celah-celah yang mengatakan bahwa kesimpulan dari forensik Bareskrim Polri yang diumumkan oleh Dirtipidum itu sangat-sangat prematur. Kalau berani, periksa Pak Iman Raharjo. Bagaimana kiosnya itu yang menjadi calo dokumen palsu di Pasar Pramuka Pojok, kaitannya atau korelasinya dengan lompatan kuantum karirnya menjadi komisaris dan wakil menteri desa, kalau tidak ada hubungan jasanya dengan Joko Widodo. Panggil semua dong, periksa semua, karena ini sudah pasti palsu. Kalau nggak palsu, pasti dibawa tadi, ditampilkan digital aja nggak berani. Bang, tadi ini berarti udah selesai ya gelar perkara? Sudah selesai, yakinlah itu palsu, karena bayangkan, hanya menampilkan versi digital aja nggak berani. Versi digital, takut
kami analisa dalam cuma pakai mata aja takut. Apakah mau segera diselesaikan persoalan ini? Kalau memang yakin ijazahnya asli, tunjukkan dan silakan diobservasi gitu loh. Problemnya kan ketika ditunjukkan nggak benar itu kan kenapa coba? Karena ketika ditunjukkan itu nggak benar pasti nggak selesai. Ya pasti nggak selesai lah. Orang yang ditunjukkan nggak benar. Kalau yang ditunjukkan itu benar, ya pasti selesai. Tapi problemnya kalau yang ditunjukkan nggak benar, ya nggak mungkin mau selesai. Oh nggak benar. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya tadi, apa sih yang menjadi motif tidak mau ditunjukkan setelah anak bangsa ini menjadi sedemikian rupa? Iya. Kita harus terus berantem, adu argumen sampai ada orang ya melaporkan pemberitahuan bohong. Pelapornya sendiri bikin nama bohong gitu. Ini harusnya nih Pak Jokowi. Nih. karena tadi disebut-sebut pradi bersatunya. Saya. Kita kasih kesempatan ya Bang Ahmad. Oke. Ya, pertama kalau dari sisi kami, baik dari kuasa hukum maupun dari saksi ahli, yang semua itu total tadi masuk 10 ya dari Pendumas ya, mewakili TPUA. Ya, alhamdulillah kami menyampaikan masing-masing penjelasan sesuai dengan ranah kami, sesuai dengan keahlian kami, itu sangat bagus ya, cukup komprehensif gitu. Memang sekali lagi kan waktu kan tidak pernah cukup ya. Rasanya juga saya mestinya Bareskrim memberikan kesempatan kepada kita ya sampai selesai. Kalau bisa sampai jam 9 pun juga kita sudah siap secara materi maupun konsep-konsep yang kami akan sampaikan untuk melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh Bareskrim. Tapi memang ya mereka membatasi, katanya mereka juga sampai jam 1. Nah, di sisi lain ini saya juga perlu menyampaikan fakta ya, bahwa pihak yang terlapor atau terdumas itu nggak cukup punya bahan. Ini yang kami kecewa ya, karena mereka nggak cukup punya bahan. Mereka tidak menyampaikan juga ahli dan sebagainya. Yang ada malah mereka kemudian melakukan apa yang disebut sebagai ad hominem, melakukan penyerangan secara pribadi. Padahal kita sedang diskusi, kita sedang melakukan pemaparan masing-masing tentang substansi. Tapi mereka malah melakukan penyerangan secara pribadi, terutama terhadap Pak Roy Suryo pribadi Pak Roy Suryo dan pribadi Pak Rismon Sianipar. Gitu. Mereka nggak bawa ahli, Bu? Mereka bawa satu ahli. Joshua Sinambela. Satu ahli namanya Joshua Sinambela, dan itu yang termasuk ya dua, jadi kuasa hukum, salah satu kuasa hukum, kemudian Joshua Sinambela ini melakukan ad hominem, nggak ada urusannya dengan penyerangan pribadi seharusnya. Nah itu indikasi saya berarti memang mereka tuh nggak punya bahan. Bu, mohon maaf, kemarin kan sudah digelar untuk keterangan dari Bareskrim, tetapi seperti ijazah kan ditampilkan. Apakah tadi juga menampilkan ijazah? Sama sekali, justru karena kita juga melihat bahwa pimpinan sidang tadi sudah sampaikan bahwa kita maksimal sampai jam 13. Makanya kami langsung berpikir bahwa ya sudah kalau begitu, karena ini gelar perkara yang penting sekali secara waktu, maka kita sepakat untuk minta mana ijazah aslinya. Sebab kalau ijazah aslinya tidak dimunculkan di dalam gelar perkara ini, apa artinya gelar perkara ini? Kita hanya bicara ke sana kemari tanpa ada solusi, tanpa ada simpulan begitu. Dan tidak ada berkas ditunjukkan? Sama sekali. Atau jadi berkas yang kemarin dipaparkan di Mabes Polri kemarin juga? Ya, paparan dari Bareskrim sendiri juga paparannya sudah kita semua tuh tahu. Padahal yang penting adalah yang menurut kami itu justru yang paling inti, yang paling penting dari paparan dari Bareskrim adalah ijazah asli. Karena pada waktu konfres yang baru lalu tempo hari itu kan tidak ditampilkan, hanya ditampilkan fotokopinya saja. Kami berharap sesungguhnya ini karena gelar perkara khusus, seharusnya lah ini adalah momen di mana ijazah yang oleh TPUA itu bukan hanya dipersoalkan S1-nya saja loh. TPU ini kita bicara laporan TPUA ya. Dumas TPUA itu bukan hanya mempersoalkan ijazah S1, tapi ijazah SD, SMP, SMA. Jadi artinya kan kita berharap tadinya Bareskrim Wasisdik sudah memberikan kesempatan untuk gelar perkara khusus itu adalah saatnya menampilkan ijazah-ijazah tersebut gitu. Tapi kan ternyata tidak ada sama sekali gitu. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, pegang Bang. Titipan. Biar bersuara. Ya. Yang pertama sebenarnya Jokowi seharusnya hadir membawa ijazah yang disebut aslinya itu. Tapi ternyata Jokowi tidak hadir. Jokowi tidak membawa juga, apalagi ijazahnya tidak hadir. Kuasa hukumnya juga tidak bawa ijazah. Padahal dalam gelar perkara khusus seperti ini yang sangat penting sekali, itu seharusnya hadir Pak Jokowi dengan membawa ijazahnya. Tapi itu tidak. Itulah gambaran bahwa dia takut, dia pengecut, something wrong, ada sesuatu yang salah pada dokumennya itu. Yang kedua, bahwa penjelasan dari Dirtipidum atau Ditpidum beserta gelarnya dari pihak yang penyidik itu tidak ada progres, isinya persis dengan yang diterangkan
dinyatakan, diuraikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Berarti itu tidak ada progres. Gitu. Berarti hanya sebatas itu kemampuannya. Sementara kita, TPUA, ahli, dan juga para kuasa hukum ini mengajukan bukti-bukti. Itu bedanya. Kita mengajukan bukti-bukti, kita mengajukan juga analisis-analisis. Kita menyampaikan pandangan-pandangan ahli kita yang relatif baru. Oleh karena itu tidak ada alasan sebenarnya pihak Karowasidik untuk menyimpulkan sama dengan dulu penghentian penyelidikan. Kalau sekarang seharusnya penyelidikannya ditingkatkan ke penyidikan, karena itu merupakan sesuatu yang baru yang telah kami sampaikan. Nah kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelar perkara dimulai jam 10:04 sampai sekarang jam 2:10. Persoalan fakta hukumnya adalah sampai detik terakhir tadi tidak pernah ditunjukkan ijazah aslinya Jokowi. Ketika itu terjadi, saya bicara, kalau kesimpulan gelar perkara ini tidak menunjukkan ijazah asli Jokowi, gelar perkara ini nothing. Betul. Saya nyatakan wall out. Ya. Makanya saya keluar duluan. Ya. Karena untuk apa? Secara ilmu hukum, kalau saya tetap ada di situ berarti saya setuju. Dan tiba-tiba Yakub Asibuan, lawyer dari sana, menyatakan gelar perkara disudahi dan jangan lagi dilanjutkan. Lawyer satunya bilang tidak perlu tunjukkan ijazah asli karena merendahkan Jokowi. Urusannya apa dengan merendah-merendahkan? Ini kan bukan kan bicara fakta hukum. Satu lagi yang keliru banyak di masyarakat, terfokus kepada ijazah masalah UGM. Saya gugat dalam pengertian hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah ijazah SD, SMP, SMA. Tidak ada dengan ijazah UGM, nggak ada urusannya. Yang sekarang justru itu jadi debatable tadi. Dan dibuktikanlah ketika ikutin di itu ya, di TV ya kan, sama media. Oke, seberapa penting sih menurut Ibu Eza persoalan kasus ijazah Pak Jokowi ini? Oh penting banget kalau kata saya ya, karena menyangkut pendidikan anak-anak ya, karena anak-anak juga, mama itu kenapa sih mak ijazah kok diributin? Iya nak, kita mah harus punya ijazah. Alah kata gitu ya, itu menurut anak-anak sekolah ya, nggak usah kalau gitu kita nggak usah sekolah lah mak. Jadi nggak ada ijazah aja jadi presiden gitu katanya. Kayaknya nggak ada titik temu ya, tetap mau ditutup-tutupin ya kayaknya. Yang sebenarnya yang bikin gaduh itu siapa sih? Sebenarnya yang bikin gaduh itu Pak Jokowi loh. Udah datang Pak terus tunjukin ke media biar kami ini semua ya damai hidup ya, damai tentrem, udah nggak gaduh-gaduh seperti ini. Sebenarnya ini penting banget. Kami sebagai rakyat yang mengetahui bahwa mantan presiden yang 10 tahun sudah pernah jadi di sana, itu dia tinggal menunjukkan ijazahnya aja yang asli. Itu simpel kan? Tapi kenapa berbelit-belit gitu? Yang pakai A, pakai B, pakai C, pakai pengacara. Sebenarnya apa sih yang ditakutin dengan menunjukkan ijazah itu sebenarnya? Dan saya pikir dengan diangkat kembali itu clear gitu kan. Ternyata enggak. Ya jadi ya kita harus kejar sampai ketemu bahwa mantan presiden kita punya enggak dari ijazahnya.